Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nikadek Cahya Agusti Berliana dari jurusan Pariwisata, Prodi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata, kelas 2E Politeknik Negeri Bali. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan ras, suku bangsa, agama, budaya, serta kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Sekian lama, Indonesia menjadi incaran bangsa atau negara-negara lain karena memiliki potensi yang sangat besar dilihat dari wilayahnya yang luas serta kekayaan alamnya. Kebenarannya, ancaman tak hanya datang dari luar saja, namun juga bisa dari dalam. Untuk itu, negara Indonesia harus bisa mempertahankan kesatuan serta kedaulatan maupun pemerintahan agar terhindar dari ancaman-ancaman tersebut. Negara Indonesia juga harus bisa memperkuat ketahanan nasionalnya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut bisa dilakukan melalui aksi bela negara. Apa sih itu aksi bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku yang dijiwai oleh warga negaranya kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara agar terciptanya ketahanan nasional. Lalu, siapa sih yang wajib melaksanakan aksi bela negara? Kenyataannya, aksi bela negara harus wajib dilaksanakan oleh semua warga negara. Peran warga negara dalam pembelaan negara memiliki fungsi dan tingkat kewajiban yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan tugasnya masing-masing. Namun, masih ada loh persepsi yang mengatakan bahwa aksi bela negara merupakan tugas TNI dan Polri saja. Padahal, perwujudan dari aksi bela negara tidak semata-mata diwujudkan dengan hanya ikut berperang saja, maupun memberantas penjajah. Namun, aksi bela negara dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih? Berikut saya akan menjelaskan bagaimana penerapan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai adanya perbedaan ras, suku bangsa, agama, dan juga kelompok masyarakat. Dengan adanya sikap ini, maka rasa persatuan dan kesatuan akan terjalin semakin erat. Contoh penerapannya bisa kita lakukan dengan tidak membeda-bedakan teman maupun menghargai teman yang sedang melakukan ibadah. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh dan giat di sekolah maupun universitas. Dengan menerapkan sikap ini, maka nantinya kita akan bisa mengharumkan negara Republik Indonesia dengan membawa nama negara kita dalam kompetisi maupun ajang perlombaan berskala internasional. Contoh penerapannya bisa kita lakukan dengan bersungguh-sungguh belajar mengenai kegiatan kewarganegaraan maupun mata pelajaran lainnya. Serta kita harus bisa mewujudkan dengan memperingati Hari Raya Kemerdekaan dengan melaksanakan upacara bendera. Selanjutnya, yang ketiga, mematuhi peraturan hukum serta tata tertib yang berlaku di Indonesia. Hal ini kita harus lakukan agar terjaminnya keamanan serta keharmonisan dalam hidup bernegara. Contoh penerapannya bisa kita lakukan dengan wajib membayar pajak, menaati lampu lalu lintas, dan juga mentaati peraturan di masing-masing daerah. Yang keempat, bersikap selektif terhadap budaya asing. Sikap ini kita harus terapkan agar kekayaan budaya yang kita miliki itu tidak hilang dan tergantikan oleh adanya budaya asing. Oleh karena itu, kita harus bisa memilah mana budaya yang bisa kita serap dengan baik, mana yang harus kita saring. Contoh penerapannya adalah kita harus bangga menggunakan kain khas Indonesia seperti batik dan juga endek. Jika ingin mengkombinasikan gaya pakaian tersebut, maka kita harus tetap dalam ada batasannya. Kita harus tetap sopan dan tidak melanggar etika yang ada di negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah wajib menggunakan masker, hand sanitizer, serta menjaga jarak dan juga rajin berolahraga.
Semenjak munculnya wabah penyakit COVID-19 di Indonesia, negara kita dilanda kekhawatiran akan kesehatan serta merosotnya ekonomi negara. Untuk itu, dengan selalu memakai masker jika berpergian, menggunakan hand sanitizer dan juga mencuci tangan, serta menjaga jarak, kita akan bisa mencegah untuk pertumbuhan virus corona. Serta kita juga harus diimbangi dengan rajin berolahraga. Maka dengan melakukan hal tersebut, kita bisa membatasi pertumbuhan wabah penyakit COVID-19 dan negara Indonesia akan segera pulih. Nah, dari kelima contoh yang sudah saya sebutkan tadi, tidak sulit bukan jika kita menerapkan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari bersama-sama turut serta menjaga keutuhan serta kedaulatan negeri kita tercinta. Jika bukan kita, siapa lagi? Sekian dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.